Kalau 30, maka malam Lailatul Qadar itu berada di malam-malam genap. Tapi kalau 29, maka malam Lailatul Qadar itu berada di Kami ingin mengawali kultum ataupun ceramah pada malam ini dengan sebuah pertanyaan. Apakah malam Lailatul Qadar itu berada pada malam ganjil? Maka jawaban secara singkat tidak. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita mendengar ada sebuah undian yang berhadiah dan hadiahnya itu spesial, artinya menggiurkan kita, maka secara otomatis setiap orang yang mendengar undian tersebut maka akan mencari informasi bagaimana cara mendapatkannya dan apa saja syaratnya dan lain sebagainya. Begitu juga dengan malam Lailatul Qadar, merupakan hadiah daripada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan. Hadirin dan hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadis-hadis yang bercerita tentang malam Lailatul Qadar sangatlah banyak. Setidaknya ada puluhan hadis yang bercerita tentang malam Lailatul Qadar. Di antaranya ada beberapa hadis yang akan kami kupas pada malam ini. Yang pertama adalah dari Ibnu Abbas mengatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ji'tu musri'an ukhbirukum 'anil lailatil qadri fa unsituha." Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saya datang dengan tergesa-gesa dan tujuan saya untuk mengkhabarkan atau menceritakan kepada kalian tentang malam Lailatul Qadar, tapi aku lupa, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walakin akan tetapi iltamisuha fi ashril awakhir, maka dapatkanlah malam Lailatul Qadar itu pada 10 terakhir bulan Ramadan. Kemudian hadis daripada Ibnu Umar mengatakan, "Man kana mutaharriyan falyataharriha bi ashril awakhir." Siapa yang ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dapatkanlah pada 10 terakhir pada bulan Ramadan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi ada sebuah hadis yang mengatakan dari Imam Sa'id Al-Khudri. Kata Imam Sa'id Al-Khudri, "Man i'takafa ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam falyarji'." Siapa yang beriktikaf dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka pulanglah. Hadis ini menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu beriktikaf pada malam ke-10 pertama bulan Ramadan dengan harapan mendapatkan malam Lailatul Qadar. Lalu malaikat Jibril datang menjumpai Rasul mengatakan bahwa malam Lailatul Qadar itu bukan pada malam ke-10 pertama. Lalu Rasulullah menyuruh sahabatnya untuk pulang dan menyuruh sahabatnya kembali untuk beriktikaf pada malam ke-10 kedua. Lalu datanglah malaikat Jibril kemudian memberitahu Rasulullah bahwa malam Lailatul Qadar itu iltamisuha fi ashril awakhir. Jika kalian ingin mendapatkan malam Lailatul Qadar, maka dapatkanlah pada malam ke-10 terakhir, kata malaikat Jibril. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sehingga Imam Sa'id Al-Khudri mengatakan bahwa akhir daripada hadisnya itu iltamisuha fit tasi'ati was sabi'ati wal khamisati.
Dapatkanlah malam Lailatul Qadar itu pada malam ke-9, pada malam ke-7 dan pada malam ke-5. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salah seorang sahabat bertanya kepada Imam Sa'id Al-Khudri, "Ya Imam, anta a'lamu minna fil adadi." Engkau lebih mengetahui tentang bilangan daripada kami. Lalu Imam Sa'id mengatakan, "Ajal, tentu, karena saya yang mendengarkan hadisnya, saya yang meriwayatkan hadisnya, dan saya yang mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Famat tasi'atu wa masabi'atu wa mal khamisatu." Apa yang dimaksud dengan 9, apa yang dimaksud dengan 7, dan apa pula yang dimaksud dengan 5? Inti daripada hadis ini kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kata Imam Sa'id Al-Khudri bahwa malam ke-9 yang dimaksud daripada hadis Imam Sa'id ini adalah kalau kita mengerjakan salat tarawih 21 rakaat, maka selanjutnya adalah ke-9. Berarti malam Lailatul Qadar maksud daripada Imam Sa'id Al-Khudri ini adalah malam ke-22. Kemudian malam ke-7 kata Imam Sa'id Al-Khudri adalah malam ke-24. Kemudian malam ke-5 adalah malam ke-26. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk mengetahui kapan terjadinya malam Lailatul Qadar, kita perlu berpuasa penuh 1 bulan. Apakah 30 atau 29? Kalau 30, maka malam Lailatul Qadar itu berada di malam-malam genap. Tapi kalau 29, maka malam Lailatul Qadar itu berada di malam ganjil-ganjil saja. 21, 23, 25, 27 dan 29. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di sini muncul pertanyaan, bagaimana kita mengkondisikan hadis-hadis? Ada banyak hadis yang mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh salah seorang sahabat, dan itu keyakinan Imam Syafi'i rahimahullah, bahwa malam Lailatul Qadar itu terletak pada malam ke-21. Ada juga beberapa sahabat yang mengatakan malam Lailatul Qadar itu terletak pada malam ke-27. Sedangkan Imam Sa'id Al-Khudri mengatakan tidak. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, semua hadis yang berkenaan ini adalah benar. Artinya tidak ada kontradiksi, tidak ada perbedaan hadisnya. Akan tetapi pada akhirnya Imam Syafi'i menjawab di dalam kitabnya bahwa terjadinya perbedaan dalam sebuah hadis adalah ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab sesuai dengan apa yang terjadi pada masa itu. Misalkan tahun ini malam 25 terjadi malam Lailatul Qadar, maka Rasulullah mengeluarkan hadis malam Lailatul Qadar pada malam ke-25. Tahun depan malam Lailatul Qadar berada pada malam 26. Lalu Rasulullah mengeluarkan hadis lagi bahwasanya malam Lailatul Qadar adalah malam ke-26. Jadi hadis-hadis ini tidak ada satupun yang kontradiksi, akan tetapi mereka semuanya benar, sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk inti daripada hadis-hadis ini tadi adalah iltamisuha fi ashril awakhir. Mari kita dapatkan malam Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir bulan Ramadan. Karena rahasianya hanya Allah yang tahu kapan malam Lailatul Qadar itu akan datang. Apakah di malam ganjil ataupun di malam genap. Ini yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.